Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa, tentunya Forza rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf, ini suara saya agak parau. Terlalu banyak aktivitas belakangan ini. Malam ini saya kedatangan sahabat lama. Beliau ini punya kapasitas yang luar biasa. Seorang dosen di Trisakti, di UI diantaranya. Seorang advokat juga. Dan mantan anggota KPK. Kemudian sebagai tokoh yang menyebarkan kewarasan. Dan provokator. Tepuk tangan buat Bambang. Iya. Tapi saya biasa dipanggil BW Bang Haji. Jadi panggil aja BW. Mana BW? BW. Black udah. and white. Ya. Bisa juga Be Wise. Oke, Mas BW. Biasanya ini pemirsa ingin lebih dalam mengenal tokoh-tokoh di Indonesia ini. Nah, mungkin bisa Anda ceritakan karir Anda mulai dari katakanlah tadi dosen, bisa menjadi advokat, terus menjadi KPK tuh ada perjalanan seperti apa itu? Baik. Yang pertama dulu saya dibesarkan di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang dipimpin LBH, oleh okay. Bang Buyung Nasution dulu. Betul. 83, 84 saya masuk di situ di LBH. Pak Buyung Nasution. Ya, dulu yang paling dikenal adalah advokatnya Bang Buyung Nasution. Abang Buyung biasanya. 2 tahun saya di LBH Jakarta, saya jenuh tuh Bang Haji. Kebanyakan nanganin perkara. Jadi saya kayak kelasnya kelas tukang gitu kan. Nanganin. Akhirnya saya mau jeda. Nah, dari LBH Jakarta tuh kebetulan mau dibuka LBH Papua. Saya melamar. Dikirim ke LBH Papua. Begitu dikirim ke LBH Papua, Bang Buyung kena masalah tuh kan, nanganin kasus Pak Hartono itu. Terus dia pergi sekolah ke dokter. Saya didiemin tuh sama di sana sampai 8 tahun saya di sana di Papua. Oh ya. Iya, nih jadi hitam karena di Papua nih Bang Haji. Jadi temanis begini. Jadi berewokan gitu. Dulu berewoknya masih hitam. Dulu berewok segini Bang Haji. Oh gitu. Kalau lagi ke kampung-kampung dipanggilnya brother aja, brother gitu kan. Jadi 8 tahun saya di Papua. 8 tahun di Papua? Iya, sampai 93. Itu khusus untuk ngurusin hukum itu? Iya, ngurusin. Saya diminta untuk membantu LBH Papua. Oh, okay. Sampai menjadi direktur LBH Papua dari mulai 85 sampai 93. Ini kira-kira kasus apa di Papua itu? Bang Haji, pada saat itu Indonesia, Jakarta aman-aman aja. Di sana masih daerah operasi militer. Okay. Jadi kalau pergi keluar daerah Jayapura, nyerahin KTP. Jadi situasinya masih kritikal banget pada saat itu. Masih tegang ya? Masih tegang. Alhamdulillah. Kalau sekarang alhamdulillah udah masih tegang juga. Sekarang sih udah lebih bagus kan. Lebih bagus. Udah lebih bagus di Papua. Di kota-kotanya besarnya kan yang tegang-tegang kan di pegunungan macam-macam gitu ya. Masih ada seperti. Tapi di sebagian besar kotanya itu 80% oke. Udah ada itu belum? Apa yang namanya disebut apa tuh? Papua Merdeka tuh? Ada. Ada dulu kan? Udah ada. Sekarang kan sudah tidak lagi disebut OPM. Ya. Tapi apa namanya? KKB. Kelompok bersenjata gitu kan. Jadi isu separatismenya itu dihilangin. Jadi cuman kelompok kekuatan bersenjata aja. Oke. 8 tahun di sana. Kemudian Anda sebagai advokat tuh kan? Iya. Waktu ke sana dikirim karena memang sudah advokat. 8 tahun di sana. Alhamdulillah istri juga dari Papua. Oh gitu? Iya dong Bang Haji. Di mana bumi dipijak, disitulah kita mendapatkan.
Benar-benar. Jadi saya menikah tahun 90, terus 93. Orang Papua asli? Orang Papua, dia lahir dan besar di Papua. Oh di Papua, oke. Kalau dibilang asal usul, nanti seperti Bang Haji tuh. Ada asal usul, ada garis-garis dari seluruh Indonesia masuk di dia. Kecuali Jawanya belum, jadi ketemu kena saya, jadi anak saya Indonesia banget itu. Oke. Dari situ 93 saya dipanggil itu. Balik lagi ke Jakarta, Bang Buyung balik lagi tuh jadi ketua Dewan Pengurus. Terus 95 Bang Buyung mengundurkan diri. Nah saya menggantikan posisi Bang Buyung di situ. 95 sampai tahun 2000 itu masa kritikal reformasi itu. 5 tahun saya jadi ketua Dewan Pengurus gantiin Bang Buyung. Nah dari situ baru sampai tahun 2000 saya dapat kesempatan sekolah di luar. Terus pulang dari situ saya mulai berkeliling tuh jadi konsultan di mana-mana tuh. Di semua lembaga yang memerlukan. Jadi kalau dulu cuma mengabdi di satu lembaga, itu mungkin 5 sampai 7 kantor tuh saya pada saat itu tuh. Kantor saya dulu tuh ujubnya gitu tuh Bang Haji. Kalau ditanya kerjanya di mana, saya balik lagi tanya, hari apa? Kan setiap hari beda-beda itunya. Masih muda. Ujub, aduh, hari apa? Kan memang sebenarnya nanyanya bener mau hari apa, karena hari ini di situ. Jadi sebulan tuh kita bagi habis tuh, hari ini di sini. Kalau Bang Haji kan musik dulu saya juga di LBH aja. Nah, selesai itu tadinya saya lebih di aktivis hak asasi manusia, terus saya switch ke anti korupsi. Nah saya bikinlah ICW, terus mendirikan Kontras bersama teman-teman lain. Jadi lembaga-lembaga awal di awal reformasi itu banyak saya terlibat membentuknya itu. Sampai 2011 jadi salah satu pimpinan KPK. Cuman saya lulus dipercepat Bang Haji. Lulus dipercepat beda sama dipecat. Lulus dipercepat. Ini Allah ingin memuliakan saya, soalnya saya dipercepat lulusnya. Betul. Jadi kelas akselerasi musuhnya berakhir 2015 Desember, saya 2015 Januari selesai. Oke. Mohon maaf nih, bisa nggak diceritakan, karena dulu nih kita lihat beliau ya, kita merinding juga. Pagi-pagi habis sholat subuh waktu itu ya. Iya. Masih pakai kain di borgol, luar biasa itu peristiwa itu. Mengerikan sekali itu. Itu kalau bisa cerita kasusnya apa itu? Di KPK dulu. Aneh udah tahu sih kasusnya. Lo kan udah tahu. Kayaknya teman-teman Forsa udah banyak tahu juga. Jadi dulu sebagai pimpinan KPK, saya sama bos saya pada saat itu Abraham Samad tuh dikasih tugas. Kami dulu banyak menanganin kasus-kasus yang besar. Karena dulu kan level KPK tuh mengenangani kasusnya menteri, kasusnya kepolisian, macam-macam kayak gitu. Dan kami menduga KPK waktu di zaman antum tuh sedang jaya-jaya itu. Jadi trust publik terhadap KPK tuh waktu itu luar biasa. Dicintai rakyat banget waktu itu. Iya, harus jaga hati juga kan, kalau pada saat kalau enggak kan berat itu. Kalau lagi dicintai kan harus dijaga betul. Cintai rakyat disebelin koruptor. Nah itu sebenarnya kejadiannya kayak gitu. Jadi pada saat itu kami menangani satu case menurut kami itu menurut saya yang jadi soal tuh, menangani satu case di mana kita menduga ada rekening gendut loh istilahnya tuh, rekening gendut dari aparat penegak hukum. Kita tangani case-nya. Dia calon Kapolri terus kita jadikan tersangka. Belum pernah ada tuh di dunia. Calon kepolisian, jenderal kepolisian dijadiin tersangka. Nah, itu yang kemudian ada pukulan balik seperti itu, dicari-carilah masalahnya. Dan kami menggunakan istilah tuh kriminalisasi. Itu frasa kata itu muncul di saat itu. Kita dikriminalkan. Tapi kalau dari sisi spiritualitas, saya bilang saya sedang diselamatkan dan ingin dimuliakan oleh Allah. Kira-kira gitu sih. Nggak usah digede-gedein, makanya itu biasa aja sebenarnya. Yang saya bersyukur di borgolnya tuh di depan Bang Haji. Karena pakai sarung kan. Kalau di borgol di belakang kebayang gitu kan. Kalau melorot itu kayak apa itu. Bagaimana pandangan antum sebagai mantan KPK?
Dengan kondisi KPK yang sekarang nih, menurut pandangan antum bagaimana? Prihatin. Prihatin. Ada 3 langkah yang diterapkan oleh kekuasaan terhadap KPK. Bagian pertama itu undang-undangnya direvisi. Tidak untuk menguatkan tapi malah menghancurkan. Jadi kebijakannya. Kalau nggak salah kan ada pembinaan dulu kan. Pembinaan untuk tidak melakukan korupsi gitu kan. Itu bukan termasuk tugas KPK itu. KPK itu sebenarnya tugasnya kalau pakai kedeputiannya itu adalah kalau biasanya bisa dibagi 2 atau 3. Yang namanya pencegahan. Nyegah itu membangun sistem gitu-gitu kan. Terus bangun budaya anti korupsi di situ. Terus penindakan. Nah, orang kebanyakan lihat KPK itu dari sisi penindakannya. Padahal pencegahannya juga banyak sebenarnya kontribusinya. Terus yang ketiga itu pendidikan. Jadi orang perlu dibangun awareness-nya bahwa korupsi itu punya dampak yang dahsyat luar biasa. Bukan sekedar ngambil uang negara. Tapi perekonomian negara bisa hancur gara-gara itu. Betul. Kalau perampok bank tuh Bang Haji, senekat-nekatnya perampok bank, dalam prakteknya paling dia ambil itu mesin ATM yang diambil. Itu perampok bank yang nekat tuh, mesin ATM dibawa. Tapi dan yang rugi cuma 1 mesin ATM itu Pak, isinya berapa sih? 10 M gitu kan. Tapi kalau korupsi itu bisa menghancurkan sistem perekonomian, sistem keuangan, dan absolutisme kemiskinan bisa terjadi karena korupsi. Jadi dampaknya luar biasa sekali. Luar biasa. Dengan korupsi itu memang menghancurkan perekonomian ya. Menghancurkan tatanan dan sebagainya ya. Penegakan hukum hancur gara-gara korupsi. Betul. Dan kalau kepercayaan publik terhadap kekuasaan itu hancur gara-gara korupsi, ngembaliinnya lagi berapa itu? Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak sekarang nih Bang Haji kan, lagi tahun politik nih kan. Ya. Kalau proses politik ini korup dan pemimpin yang terpilih karena ketidakjujuran, ada korup di situ. Kebayang kan 5 tahun lagi kita kayak apa gitu. Alhamdulillah ya. Kalau cuma 5 tahun, kalau 20 tahun lagi ya, setelah ini dia kan lagi kan 5 tahun lagi, setelah itu adiknya 5 tahun lagi, terus lagi itu cucunya 5 tahun, 30 tahun. Kerajaan Indonesia. Iya. Bukan republik lagi. Bukan. Republik itu kan artinya res publico, untuk kepentingan umum. Untuk publik itu kepentingan umum. Nah ini bukan res publico lagi, jadi kerajaan betul. Kalau kerajaan kan ada dinasti di situ, ada kartelnya di situ. Ya memang ini harus jadi keprihatinan bersama ya. Sebagai anak bangsa kita harus peduli tentang hal-hal yang ya kayak korupsi tadi ya. Daya hancur yang terhadap bangsa itu luar biasa. Jadi KPK itu memang satu badan yang ya kayak malaikat deh gitu kan. Mesti bersih banget di situ tuh. Ya. Dulu kami itu ada 3 prinsip dasar yang dikembangkan. Nah, ini yang saya mau tanya nih. Justru persyaratan seorang sama yang hakim-hakim KPK itu pasti lebih berat dia karena sasarannya jelas untuk para koruptor kan itu. Ya. Kalau hakim Bang Haji itu dia memeriksa karena sudah disediakan case-nya. Ya. Membangun case itu jauh lebih rumit gitu. Ya. Nah itu sebabnya dulu kami itu yang mendahului kami membangun itu dulu prinsipnya itu pertama zero tolerance on integrity. Pokoknya integritasnya harus top. Integritas itu harus top. Kalau nggak punya integritas, sulit. Iman juga bro. Ya, disitulah kalau dalam bahasa itu kan spiritualitasnya itu. Al-aminnya itu ya, Bang Haji. Nah itu yang harus orang yang jujur banget itu. Dan dulu kami menerapkan kalau bisa diukur kejujuran itu kalau bisa dapat 4 sampai 5. Ya, kalau bisa diukur kejujurannya itu. Makanya zero tolerance di situ. Terus yang kedua, orang yang punya tidak hanya kepedulian tapi keberanian. Iya. Karena kalau orang yang nggak punya keberanian, nggak mau ngambil resiko, dia orang baik tapi nggak mau ngambil resiko, berat kerja di KPK. Jadi memang sangat mulia ini sebetulnya
orang-orang yang hadir di KPK ini manusia-manusia berintegritas, beriman, spiritualitasnya tinggi ya. Memang ini agak langka masuk makhluk seperti ini ya. Dulu iya, makanya harus dilestarikan langkah itu kan. Tapi itu sebenarnya gini Bang Haji, itu bisa dibangun melalui sistem. Dulu kami tuh, ini kayak sekarang nih, kalau orang KPK suruh podcast, dia bawa minum sendiri, nggak mau disediain kayak gini nih. Bawa minum sendiri dia bawa. Gitu. Saking mau menjaga izahnya tuh. Kayak gitu tuh. Dulu, kalau kami dulu ya pergi kemana-mana ya, pergi kemana, nggak ada itu harus mendapatkan first class atau business class. Kalau di atas 2 jam, perjalanan jauh, nggak ada. Nah, jadi kita dibikinnya itu memang dibikin standar. Nggak. Cuman kita dipenuhi. Okay. Kalau memang harus pergi ke satu tempat dan dibiayai betul gitu. Jangan pergi 3 hari harus bohong karena SPJ-nya masih 7 hari. Nggak ada gitu tuh. Berapa biaya hotel ya udah Pengamanan pribadi ada nggak anggota KPK tuh? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dilindungi dari misalnya kan banyak kasus-kasus penyerangan dari koruptor. Nggak ada gitu ya? Saya dulu cuma dikasih 1 supir pengemudi. Mobilnya mobil sendiri. Kasih ajudan. Nah saya kan dulu rocker Bang Haji. Bang Haji belum tahu kan? Saya rocker. Rombongan kereta. Saya kemana-mana naik kereta dulu. Pakai backpacker gitu naik kereta saya. Anak rel gitu. Itu Arel ya. Anak rel. Saya pergi kemana-mana jadi begitu dapat begituan kan agak kayak jadi kayak gini. Jadi gak bebas kan. Padahal ketika saya di kereta saya bisa merasakan tuh bagaimana sulitnya jadi orang kecil. Dan saya bisa mendengar berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Jadi fungsi sosialnya tuh jalan gitu. Kalau di mobil sendirian kan, kita udah kayak apa aja gitu. Nah, saya sesekali, saya tetap mau naik kereta. Jadi kebayang kan ajudan yang gak pernah naik kereta gitu kan. Sampai suatu ketika ada pistolnya jatuh. Dia kan mesti bawa pistol gitu kan. Tapi yang saya mau balik ke teman di KPK tuh, dibangun ininya Pak Haji. Jadi kita tuh punya, kita tuh menjaga bener ini. Menjaga bener izah kita dan menjaga betul spiritualitas kita. Makanya kami dulu punya organisasi karyawannya itu namanya Baik ya. Itu membangun bener. Yang Islam ya setiap hari ada kajiannya di zuhur. Terus udah gitu asar baca kadang-kadang selesai sholat baca as-salihin. Jadi dibangun. Yang teman-teman Kristen juga begitu. Emang itu yang mesti dibangun. Kekuatan itu. Bahkan kalau lagi mau operasi tangkap tangan. OTT ya. OTT. Sebagian dari mereka sholat dulu loh. Lah, kadang-kadang pistol juga kita nggak punya. Bukan nggak punya. Mereka diberi yang teman-teman penyidik dikasih. Cuman kalau izinnya udah mati dia nggak bawa pistol juga. Jadi hanya kekuatan. Golok nggak masih banyak. Itu benda tajam nggak boleh dibawa. Jadi upaya untuk membangun kekuatan itu ada. Dan di sana kan di mana-mana CCTV. Jadi kita bisa ngelacak ada satu ya dulu ada satu case ya salah satu pimpinan kami itu tiba-tiba ada satu sprindik surat perintah penyidikan bocor ya kan terus kita periksa kita duga ini ada sekretaris dari pimpinan yang terlibat kita periksa pimpinannya kita periksa juga dan yang memeriksa itu adalah yang namanya dewan etiknya itu ada 5, sebagian besar orang dari luar. Ya. Untuk menjaga integritasnya itu. Dan ketika pimpinan itu diperiksa diumumkan di muka publik. Belum ada dewan pengawas kan KPK? Belum ada. Sekarang ada. Sekarang ada. Tapi dewan pengawas yang tidak awas. Apa sebaiknya ada apa tidak menurut antum? Itu kalau dia tidak ada kekuatannya itu kita bisa panggil public informal leaders yang punya integrity. Jadi bukan pegawai yang dijadikan kekuatannya tuh di situ tuh. Jadi kita bisa meminta orang dari luar sehingga kita tuh kemudian objektivitasnya bisa ditegakkan gitu loh. Kekuatan kalau tidak punya dewan pengawas sendiri. Tapi kalau punya dewan pengawas sendiri, bagaimana menjaga supaya dia tidak menjadi business as usual. Dia tidak terus kemudian
kolusif dengan bagian dari pimpinan eksekutifnya gitu. Itu yang mesti dijaga sebenarnya. Tapi kan memang terjadi sekarang ini kan seperti kasus siapa ketua KPK sekarang. Pak Firly, Ya, Firly kena Bahuri. kasus kan. Iya. Ternyata mungkin karena hal-hal itu bisa jadi diperlukan ada pengawas seperti itu. Ada 3 soal kalau di Pak Firly itu. Bagian pertama Pak Firly itu dari awal kan dia sebelumnya jadi deputy, sebelum jadi ketua. Pada saat beliau jadi deputy itu sudah banyak kasus yang mengarah kepada dia. Jadi ini udah bibit DNA-nya memang udah beda gitu loh. Dan ketika terjadi rekrutmen pimpinan sudah diberitahu bahwa ini masalah nih dengan integritasnya. Tapi kemudian panitia seleksinya tetap mendorong dia. Nah, panitia seleksinya ini juga yang dibentuk oleh presiden gitu loh. Oke. Jadi ada campur tangannya itu udah mulai dari situ tuh sebenarnya. Itu yang tadi saya bilang ada 3, kebijakannya pertama dirubah soal KPK, terus kedua integritasnya itu tidak dipakai sebagai pilar untuk menunjang profesionalitas itu. Itu yang menjadi masalah. Terus kemudian sistem yang independensinya juga digerogoti. Jadi integritasnya itu semakin luruh gara-gara integritas dan independensinya itu udah dibangun. Saya sering bilang di bermacam forum ya, bahwa the founding fathers kita ini luar biasa. Meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. 5 pillars ini kan core-nya itu ketuhanan. Yang Maha Esa. Untuk apa? Untuk dilaksanakan. Untuk diimplementasikan kan. Seandainya bangsa ini, paling tidak inilah para pejabat bangsa ini melaksanakan Pancasila secara konsekuen dan konsisten, itu saya rasa aman. Maka dulu istilah P4 itu di zaman Soeharto, itu sebetulnya bukan dihapuskan, harusnya ditingkatkan lagi gitu, supaya sehingga Pancasila itu tidak lip service only gitu. Karena pencegah segala macam kemungkaran itu di spiritualitas itu. Nah, antum bilang tadi. Nah, kita udah punya basic itu sebetulnya, Pancasila itu. Bagaimana supaya bukan hanya KPK tentunya. Sekarang bagaimana bangsa ini untuk bisa menjadikan khususnya para penyelenggara negara ini betul-betul melaksanakan Pancasila itu menurut antum seperti apa maksudnya? Saya bagi P4 kan misalnya. Iya, saya bagi 3 ya, Bang Haji. Yang pertama memang integritas itu kan diintegrasikannya 3 isu. Ada value yang tadi nilai-nilai spiritualitas dan itu tercermin dalam ucapan dan tindakan. Jadi mengintegrasikan value, ucapan dan tindakan itulah integrity. Nah, ini yang bisa diperiksa. Kita bisa memformulasi itu dalam Key Performance Index. Ente tadi bilang misalnya mau punya program menghasilkan sekian persen ini. Nah, kita uji tuh. Sekian persen programnya itu. Kedisiplinan jadi sesuatu. Jadi semuanya itu harus punya value. Dengan value itu kalau dimasukkan nilai-nilai spiritualitas itu kan berarti dia terhubung secara transendental tuh. Jadi kehidupan sosialnya, sistemnya itu terhubung dengan sistem di atas. Nah, kalau itu dibangun, maka kemudian filosofi dasar soal Pancasila itu, ketuhanan itu dengan berbagai agama yang ada di situ tuh betul-betul bukan hanya ritual, tapi dia ditransformasi menjadi praksis. Ya. Nah, itu bagian yang pertama itu diamalkan yang diamalkan. Sehingga kemudian misalnya pada saat itu teman-teman mengatakan kita ini memang sedikit, tapi kita bisa handal dan kita tidak menggantungkan pada kemampuan kita, tapi kekuatan yang maha dahsyat itu. Ada satu kesan yang sangat positif di KPK ini, yang sangat luar biasa kerja KPK. Ketika di zaman pemerintahan SBY, kalau nggak salah besarnya apa? Tersangkut kasus korupsi. Itu SBY sebagai presiden itu memerintahkan untuk konsekuen ditegakkan hukum itu. Nah, itu di era SBY itu saya lihat KPK itu luar biasa, artinya betul-betul trust publik itu
Itu tergantung pimpinan juga Iya. berarti. Jadi pada saat itu Pak SBY punya leadershipnya itu memang memberikan ruang bagi KPK untuk tumbuh dan berkembang. Tidak seperti ceritanya mantan ketua KPK Agus Raharjo dalam periode Pak Jokowi. Bang Haji tahu kan kasusnya? Iya. Mau diulang lagi Cicak buaya kasusnya? itu. Oh, ini bukan cicak buaya. Oh, lain lagi. Iya. Ini kalau cicak buaya itu kan KPK sama Kadang polisi. nyawa kawan. Iya, ini lebih gede lagi nih. Ular piton lemah apa gitu. Ini gede lagi kan. Ya artinya selalu kita berdoa lah. Berjuang dan berdoa. Sebagai anak bangsa sesuai dengan kapasitas kita kan. Agar bangsa ini semakin baik. Oke, alhamdulillah beliau sebagai tokoh KPK yang luar biasa, berintegritas. Kemudian sekarang ini beliau menjadi salah satu dari timnas Amin. Kalau nggak salah di bidang hukum. Saya anggota Dewan Fakir. Oh, anggota Dewan Pakar. Fakir. Anggota Dewan Fakir. Ini kan sekarang gonjang-ganjingnya luar biasa. Dari adanya pelanggaran etik, kemudian kecurangan atau kejahatan pemilu yang terstruktur, masif dan Sistematis. Kira-kira dalam pandangan antum sebagai ahli hukum, apakah hal ini termasuk kejahatan yang biasa saja atau sedang atau luar biasa? Apakah pernah terjadi sebelumnya? Penilaian antum terhadap peristiwa pelanggaran etika dan TSM ini seperti apa kalau dalam pandangan hukum menurut antum? Ini 2024 ini salah satu pemilihan umum yang unik dan khas. Unik dan keras. Khas. Kenapa unik? Dibandingkan dengan sebelumnya, orang yang sudah selesai masa jabatan presidennya itu tidak cawe-cawe. Cawe-cawe kan pakai tangan ya. Jadi yang ini dia sudah menjelaskan bahwa dia cawe-cawe. Dan bahkan beberapa hari sebelum pencoblosan dia mengatakan bahwa saya ingin berkampanye dan bisa berkampanye. Bahkan boleh berpihak. Ya. Nah kalau kekuasaan itu melakukan. Tapi kan beliau mengacu kepada ada undang-undang apa itu yang membenarkan. Iya, cuman dia nggak baca lengkap. Gitu. Nggak dibaca lengkap. Kalau lengkapnya bagaimana? Kalau lengkapnya itu boleh dia berkampanye, tapi dia harus menjadi bagian dari tim kampanye dan dia harus cuti. Oke. Dan harus incumbent juga barangkali. Enggak, kalau dia kan memang udah bukan incumbent kan, karena nanti akan kalau selesai. Yang boleh itu sebagai incumbent gitu. Iya. Itu boleh kan? Incumbent boleh. Iya. Cuman kan yang tadi syaratnya harus itu. Cuti. Ya harus cuti. Tidak menggunakan fasilitas negara. Kayak gitu. Itu kan yang dilanggar semua. Saya mau kasih contoh ada 3. 1, bansos itu kan duit negara. Tapi itu dipolitisasi dan dipersonalisasi. Bahkan seolah-olah itu jadi duitnya dia. Makanya kemudian tindakannya bisa serupa dengan tindak pidana korupsi. Itu kan duit negara. Yang dipersonalisasi dan dipolitisasi itu. Dan bansos ini kalau dibandingkan pada periode ketika COVID, itu beda. Ini lebih tinggi. Emang COVID-nya lagi jalan sampai sekarang kan? Lebih triliun. Iya, 400-an lebih triliun. 493. Jadi bansos itu. Dan kalau kemudian sekarang dilihat efeknya misalnya, yang namanya pelanggaran di pemilu itu kan ada 3 tuh. Pra pencoblosan, dan post pencoblosan. Yang pencoblosan ini sekarang yang lagi sibuk di mana nih? Soal sirekap. Ya, ternyata yang dihitung sekian kok yang ditulis sekian. Dan itu kebocoran. Mungkin ada sistem IT-nya. Tapi yang pra pencoblosan itu yang menyebabkan pilihan orang itu tidak berdasarkan kejujurannya dia.
Tapi karena ada imbalan dan sebagiannya tekanan. Imbalan tekanan. Imbalan tekanan bukan karena kejujuran. Nah, kalau orang memilih pemimpin berdasarkan imbalan dan tekanan, ini kan proses transaksi. Jadi pemimpin yang dipilih dengan cara-cara transaksional, dia tidak akan membangun kemaslahatan bagi rakyat yang dipimpinnya. Itu udah pasti. Dan bahkan kemudian infected, Bang Haji. Infectednya itu kalau dia bisa melakukan kayak gini, pasti nanti dalam ekonomi terjadi pula transaksi. Dalam politik terjadi pula transaksi. Betul. Kehidupan sosial. Jadi dia sedang menebar virus. Virus kerusakan yang berbasis kecurangan. Karena tidak adanya kejujuran. Dan ini mengerikan. Itu yang maksud khas itu. Yes. Karena sekarang terlibat kekuasaan itu. Dan digerakkan seluruh hampir sebagian besar struktur kekuasaan, baik itu aparat maupun aparatur. Itu ngeri tuh. Itu baru pakai politisasi bansos. Dan yang kedua soal independensi yang tadi saya bilang, aparat dan aparatur. Itu juga digerakkan. Kalau itu sudah terjadi. Terstruktur itu dia. Iya. Sistematik dan terstruktur. Kalau ini se-Indonesia masif dia. Nah itu yang agak mengerikan tuh sebenarnya di situ. Kalau teman-teman pemirsa channelnya Pak Haji ini lihat film Dirty Vote. Dirty Vote. Dirty Vote itu karena ada, kalau pakai Rocky bilang, karena ada dirty hand. Dirty hand, ada dirty mind. Iya, dirty mind. Sampai mastermind. Iya, akhirnya terjadilah mastermind itu. Nah itu kita ini kan gini, korupsi, ini saya menyebutnya korupsi dalam proses demokratisasi. Demokrasi dikorupsi ya ini nih. Contohnya gini. Kalau demokrasi dikorupsi itu artinya kan proses memuliakan daulat rakyat itu didelegitimasi. Dihilangkan. Karena orang memilih bukan orang yang memang punya kapasitas sebagai pemimpin. Nah kalau itu terjadi padahal dia adalah chief dari Indonesia, dari presiden Indonesia, kan kebayang itu. Akan terjadi seperti apa itu. Jadi kita sedang membangun tsunami yang akan meluluh lantakkan sistem kehidupan dan sistem sosial kita. Masya Allah. Mengerikan, mengerikan. Dan gak ada lagi nyanyi dangdut Bang Haji. Susah. Gak bisa lagi. Berat ini berat. Ini Bang. Ngeri. Kata siapa bilang? Ucok Baba ngeri. Jadi disinilah harus dibangun sesuatu kesadaran politik bangsa ini. Karena kita semua bertanggung jawab atas kelangsungan berbangsa, bernegara sesuai kapasitas masing-masing. Saya mau potret satu aja Bang Haji. Penduduk Indonesia ini kalau dipotret cepret itu 56% anak muda. 56%. Makanya kita disebut akan mendapatkan apa yang disebut bonus demografi. Karena angkatan kerja kita itu jumlahnya tinggi banget. Bisa aja kalau salah urus bisa bencana demografi. Betul. Nah kalau kemudian anak muda yang 56% ini kan masa depannya panjang nih. Ya. Mendapatkan pemimpin yang tidak memberi ruang bagi kepentingan mereka, selesai anak muda ini. Dan ini artinya kita akan menciptakan pengangguran, dan pengangguran itu bisa menciptakan kriminalisasi, segregasi sosial, dan macam-macam kayak gitu. Dan itu mengerikan. Anak muda sekarang itu punya kekhasan yang namanya Gen Z, zilenial itu, dia itu tidak mau identik dengan orang tuanya. Dia ingin menyelenggarakan sendiri apa yang dia inginkan. Saya mau kasih contoh misalnya gini. Ada disruption. Disruption itu satu proses yang cepat yang merubah. Pola komunikasi politik kita sebenarnya berubah nih dalam pemilu ini. Misalnya ketika ngomong desak Anies, orang itu pergi ke tempat itu tidak karena ada uang di situ dan ada bingkisan, tapi karena kesadaran dia ingin berkomunikasi. Nah yang Gen Z-nya tuh yang kayak apa? Ini juga termasuk Gen Z. Tapi ini orang-orang yang memang terpelajar, mau beraktivitas macam. Tapi ada Gen Z yang lain. Gen Z yang lain tuh yang main di TikTok. Maksudnya educated and uneducated. Yes. Yang dia merasa bahwa ini calon pemimpin gue.
Makanya kemudian muncullah bubble Anies gitu kan. Muncullah dia membuat Videotron. Dan begitu Videotron di take down, dia bikin Videotron di mana-mana. Itu kekuatan mereka, bukan dari duit bapaknya tuh. Betul. Nah, ini yang mesti dilakukan tuh. Saya merasa kemarin saya masukkan ya, disruption yang lain adalah dangduters. Saya masukin di situ. Karena dangduters ini kan beragam dan mereka sebagian besar kan ada di lapis bawah. Nah, ketika mereka Bang Haji membuat pernyataan, itu sebenarnya terjadi proses yang beda lagi tuh. Orang datang bukan karena apa, karena memang ada kebutuhan bahwa diperlukan pemimpin baru. Nah itu yang mesti dibangun. Nah, ke depan ini Bang Haji yang mesti saya dorong ini, oke. Keterlibatan publik untuk terus mengawasi proses yang sekarang belum selesai itu harus didorong terus-menerus. Jadi jangan lepaskan pengawasanmu di setiap jengkal proses. Sebentar lagi ini akan ada rekapitulasi. Ekspresikan apa yang kamu lihat dan kamu dengar itu dalam berbagai bentuk. Kalau pakai media sosial silahkan. Kalau Bang Haji mau bikin pernyataan silahkan. Kalau teman-teman mau membuat diskusi yang ini silahkan. Jadi harus diekspresikan supaya kemudian kita bisa melihat, oh masyarakat itu punya kesadaran. Oke, jadi kalau disimpulkan dalam spiritualitas Islam, ada perintah Allah itu, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh-sungguh menyebarkan kebaikan, membentuk kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dua konsep ini, membangun kebaikan, mencegah kemungkaran, itu harus selalu berdampingan, harus selalu sinergi gitu. Kita membangun menyebarkan kebaikan, kewarasan. Itu harus dibangun. Nah, sementara kemungkaran tidak boleh dibiarkan. Setiap ada kemungkaran itu harus diruntuhkan artinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila kamu melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Yad itu bisa juga ditafsirkan kekuasaan, kapasiti, jabatan, otoritas. Ya. Kalau kamu nggak punya jabatan, fabilisani, dengan ucapanmu. Kalau kamu juga nggak berani menentang dengan ucapanmu, minimal dengan hatimu. Artinya apa? Tidak pro terhadap kemungkaran. Selama amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak ditegakkan secara simetris, secara sinergi, ini sulit untuk bangsa manapun bisa hidup layak dalam suasana yang aman, damai, tentram, gemah limpah walau itu akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu dalam konteks ini pun ini momentum sebetulnya. Kalau kita mencegah kemungkaran ini untuk tidak lebih parah lagi di 5 tahun next ke depan kan. Kalau ini dibiarkan kayak apa nih pemilu di 5 tahun ke depan ini? Bang Haji punya penggemar-penggemar namanya selain Forza apa Bang? Romas. Kenapa? Penggemar Bang Haji, fansnya Bang Haji selain di Forza apa namanya? Disebutnya apa? Ada Fans of Roma Soneta, ada Famita Mami, ada juga di PAMDI, Persatuan Artis dan Indonesia. Nah yang saya ingin katakan gini Bang Haji, seluruh fans Roma ini sudah bermetamorfose bukan sekedar kerumunan tapi jadi barisan. Ya. Barisan ini akan mempunyai kekuatan dan tambah dahsyat kalau dia berjaringan. Jadi ada kekuatan ini di sana. Jadi yang tadi dibilang sinergi, bahasa lainnya kolaborasi. Karena barisan itu kalau kemudian diletakkan jaringan, dia akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat itu. Nah kalau gitu kemudian, kalau ini sudah terjadi, maka perlu isu. Salah satu isu yang perlu dikemukakan adalah, mari kita bangun proses yang jujur. Kamu boleh memilih siapapun, tapi prosesnya jujur. Itu yang Mas Anies kemukakan itu.
Kalau kamu memilih tapi dengan tidak jujur, kamu menghasilkan pemimpin yang pasti tidak amanah nanti. Pimpinan yang transaksional itu pasti nggak amanah. Pasti. Nah, itu sebabnya kalau saya appeal menggunakan kesempatan di forum ini, mari teman-teman masih ada waktu untuk mengubah dan menjemput takdir kita supaya kemudian kita bisa nyelamatin bangsa ini dengan proses yang dipastikan harus jujur. Dan itu sebabnya proses pemilu yang sekarang masih berjalan ini harus benar-benar diawasi. Kita terlibat secara penuh untuk memastikan prosedur yang jujur tadi itu, jujur dan adil tadi itu. Ya. Itulah faktor ibadah ghairu mahdhah itu. Masya Allah, jadi ya ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk kepentingan dan kejayaan Indonesia sebetulnya. Sesuai dengan kapasitas kita kan seperti itu. Dan secara diam-diam Bang Haji sudah melakukan proses transformasi sebenarnya. Usia biologisnya mungkin 80, 90, 100 tahun. Tapi Bang Haji sudah mengubah usia biologis ini menjadi usia kontributif. Karena ini kan punya fans yang luar biasa. Dan fans itu mudah-mudahan akan melanjutkan value. Dan itu yang jadi keren. Seperti Bukhari menulis hadis 1400 tahun yang lalu. Hari ini hadisnya masih dibaca, kumpulan hadisnya. Artinya amalnya masih mengalir. Dan Bang Haji mungkin akan bisa seperti itu. Saya cuman tolong ajak saya dan panggil saya Bang Haji. Kalau Bang Haji usia kontributifnya kan dengan seluruh lagunya hampir 1000 itu mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan lupakan BW Bang Haji. Saya cuma pesan itu aja. Dan lupakan be wise. Oke. Sebagai closing statement. Kira-kira proses apa yang tengah dan akan dilakukan dalam mengantisipasi, mengatasi ini? Bagian yang pertama tadi sudah disebutkan keterlibatan. Keterlibatan ini harus didasarkan oleh keikhlasan. Dan ini bukan untuk kita, tapi untuk masa depan. Untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Jadi yakinlah bahwa perubahan hanya bisa terjadi kalau ada optimisme. Karena harapan hanya bisa dijemput dengan optimisme itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita harus membangun kekuatan dengan jejaring itu. Dan setiap perubahan yang terjadi harus dinikmati dan disyukuri walaupun itu kecil. Kalau memang takdirnya sudah seperti itu tidak apa-apa. Cuman kita harus menikmati, mensyukuri itu dan terus-menerus seperti surat Wal Asri harus terus-menerus meningkatkan itu. Dan yang paling terakhir, kita ini dimuliakan bukan karena kehebatan kita tapi karena ikhtiar kita. Dan ikhtiar itu harus terus-menerus dilakukan. Kalau pakai ajarannya Bang Haji, kalau mau istirahat nanti di akhirat aja. Sekarang nih waktunya bukan untuk istirahat. Cuman barangkali begini satu hal. Ada pepatah lama mengatakan kita ambil ikannya tanpa mengaruhkan airnya. Jadi proses ini harus dilaksanakan dengan kehati-hatian sehingga tidak memecah belah bangsa ini. Nah, jadi ya itu secara profesional dan proporsional gitu. Kalau menurut saya begitu, sehingga nggak perlu tindakan hukum atau politik yang akan diambil oleh orang-orang yang kompeten termasuk antum tanpa mengaruhkan air gitu. Karena kita tidak ingin seperti masih tahun 98 reformasi gitu. Itu berdarah-darah kita kan. Seakan-akan mulai dari nol lagi kayak gitu kan. Ya proporsional dan profesional seperti itu. Sehingga ikannya terambil, airnya tetap bening. Kira-kira seperti itu. Dan ikannya ntar digoreng Bang Haji biar ya. Diambil dan digoreng itu gak ada gunanya. Digoreng apa dibakar nih? Ya enak dibakar juga enak boleh. Baik pemirsa Forsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf
kondisi saya yang kurang nyaman barangkali didengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.